Ya, ada seorang nurse yang bertanya soal keperawatan keluarga ini. Saat kunjungan rumah didapatkan seorang laki-laki berusia 30 tahun yang memiliki kebiasaan merokok sejak 20 tahun yang lalu. Klien mengonsumsi 10 batang rokok per hari. Klien mengatakan, "Saya belum pernah mengalami masalah kesehatan selama merokok, jadi tidak pernah berobat ke puskesmas atau dokter." Apakah masalah keperawatan pada keluarga dalam kasus tersebut? A. Kesiapan peningkatan manajemen kesehatan. B. Ketidakefektifan manajemen kesehatan. C. Perilaku kesehatan cenderung berisiko. D. Mekanisme coping tidak efektif. E. Kurang pengetahuan. Ya, ini satu soal yang cukup baik dan secara struktur juga sudah baik, di mana ada badan soal, ada pertanyaan, dan ada opsi jawaban yang sudah tersusun baik dari kalimat yang paling panjang ke yang paling pendek. Namun ini termasuk soal yang sulit karena seseorang nurse harus memahami tentang masing-masing masalah keperawatan ini, dan untuk memahaminya tentu harus membaca Nanda terbaru yang 2018-2020, karena semua diagnosa ini ada di dalam buku Nanda tersebut. Nah, coba kita lihat satu persatu. Ya, lead in untuk soal ini adalah masalah keperawatan pada keluarga, di mana data fokusnya dapat dilihat bahwa ada seseorang pria yang memiliki kebiasaan merokok sejak 20 tahun yang lalu, merokok 10 batang per hari, dan klien merasa belum pernah mengalami masalah kesehatan. Dan opsi jawabannya seperti yang tersedia ini. Kita lihat dari nandanya. Yang A, kesiapan untuk peningkatan manajemen kesehatan. Ini saya langsung Google Translate dari versi aslinya dari Nanda 2018-2020. Untuk A, kesiapan untuk peningkatan manajemen kesehatan, definisinya adalah pola pengaturan dan pengintegrasian ke dalam kehidupan sehari-hari, resimen terapeutik untuk pengobatan penyakit dan gejala sisa yang dapat diperkuat. Artinya ini dilakukan ketika seseorang sudah memiliki gangguan kesehatan, kalau kita simpulkan dari definisinya. Karakteristiknya mengekspresikan keinginan untuk meningkatkan pilihan kehidupan sehari-hari untuk memenuhi tujuan, mengungkapkan keinginan untuk meningkatkan status imunisasi atau vaksinasi. Jadi ini tidak serta-merta terkait dengan bunyi soalnya ya. Jadi ini untuk tinjauan secara umum. Lalu yang berikutnya mengekspresikan keinginan untuk meningkatkan manajemen penyakit, mengungkapkan keinginan untuk meningkatkan pengelolaan resimen yang diresepkan, lalu mengekspresikan keinginan untuk meningkatkan pengelolaan faktor risiko, dan terakhir mengekspresikan keinginan untuk meningkatkan manajemen gejala. Lalu kita lihat yang opsi kedua. Opsi kedua, manajemen kesehatan yang tidak efektif. Definisinya, pola pengaturan dan pengintegrasian ke dalam kehidupan sehari-hari, resimen terapeutik untuk pengobatan penyakit dan gejala sisa yang tidak memuaskan untuk memenuhi tujuan kesehatan tertentu. Dapat disimpulkan juga bahwa sudah ada gangguan kesehatan dari definisi ini.
Karakteristik: kesulitan dengan resimen yang ditetapkan, tidak memasukkan resimen pengobatan ke dalam kehidupan sehari-hari, tidak disiplin, tidak patuh, tidak melaksanakan secara rutin, kegagalan mengambil tindakan yang untuk mengurangi faktor risiko, lalu pilihan yang tidak efektif dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi tujuan kesehatan. Ini penjelasan untuk yang opsi B. Kita pindah ke opsi C. Perilaku kesehatan yang cenderung berisiko, atau kalau versi aslinya yang diterjemahkan pakai Google Translate, perilaku kesehatan yang rentan terhadap risiko. Definisi: gangguan kemampuan untuk mengubah gaya hidup dan atau tindakan dengan cara yang meningkatkan tingkat kesehatan. Dapat disimpulkan di sini bahwa tidak disebutkan bahwa sudah mengalami gangguan kesehatan. Intinya hanya untuk mengubah gaya hidup dan tindakan dengan cara yang meningkatkan tingkat kesehatan individu itu. Karakteristik: kegagalan mencapai rasa kendali yang optimal, kegagalan melakukan tindakan yang dapat mencegah gangguan kesehatan, meminimalkan perubahan status kesehatan, tidak menerima perubahan status kesehatan, merokok, ada kata merokok di sini, perhatikan, lalu penyalahgunaan zat. Berikutnya yang D, coping mekanisme yang tidak efektif atau penanganan yang tidak efektif. Definisi: pola penilaian stres yang tidak valid dengan upaya kognitif dan atau perilaku yang gagal untuk mengelola tuntutan yang terkait dengan kesejahteraan. Karakteristiknya ada perubahan konsentrasi, perubahan pola tidur, perubahan pola komunikasi, perilaku merusak terhadap orang lain, cenderung perilaku kekerasan terhadap orang lain, perilaku merusak terhadap diri sendiri, atau kekerasan terhadap diri sendiri, kesulitan mengatur informasi, kelelahan, sering sakit, ketidakmampuan untuk meminta bantuan, ketidakmampuan untuk memperhatikan informasi, ketidakmampuan untuk menghadapi suatu situasi, ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, ketidakmampuan untuk memenuhi harapan peran, strategi coping yang tidak efektif, akses dukungan sosial yang tidak memadai, perilaku yang diarahkan pada tujuan tidak memadai, resolusi masalah tidak mencukupi, keterampilan pemecahan masalah yang tidak memadai, perilaku pengambilan risiko, dan penyalahgunaan zat. Ini yang D. Kita lihat yang opsi terakhir E, pengetahuan yang kurang atau defisit pengetahuan. Definisi: tidak adanya informasi kognitif yang terkait dengan topik tertentu atau perolehannya. Karakteristik: tindak lanjut instruksi yang tidak akurat, performa yang tidak akurat dalam ujian, perilaku yang tidak pantas, dan pengetahuan yang tidak memadai. Dalam soal sih tidak disinggung-singgung soal pengetahuan klien. Jadi kunci jawaban soal adalah C, yaitu perilaku kesehatan cenderung berisiko. Karena kita kembali ke yang C, disebutkan bahwa gangguan kemampuan untuk mengubah gaya hidup. Artinya klien sudah merokok 20 tahun dan saat ini juga belum merasa memerlukan pertolongan kesehatan karena tidak mengalami gangguan terkait dengan kebiasaan merokoknya. Kita lihat karakteristik memang disinggung juga soal merokok di situ. Biasanya pada kasus merokok dan belum mengalami gangguan kesehatan dikategorikan sebagai perilaku kesehatan yang rentan terhadap risiko atau cenderung berisiko. Jadi untuk soal yang ini, kunci jawaban yang paling tepat adalah yang C, perilaku kesehatan cenderung berisiko.
Demikian pembahasan untuk soal keperawatan keluarga ini, semoga bermanfaat.